Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Dari ayat-ayat dan hadis yang dibacakan tadi pada sesi pertama mengajarkan kita untuk bersegera beramal saleh, bersegera bertaubat, bersegera beramal baik sebelum ajal kita menjemput. Dan ini yang disebutkan dalam sekian ayat dan hadis agar kita bersegera. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kata Allah, wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Rabb kalian, dan jannah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ayat ini ada dua ayat yang semirip dengan ini. Wasari'u ila maghfirati, bersegeralah. Maka beramal dengan amalan yang baik dianjurkan untuk bersegera. Kalau tentunya itu adalah salat, maka salat di awal waktunya. Kalau itu kamu akan membantu saudaramu sedekah, bersegeralah. Jangan menunggu tiba-tiba yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya punya jadi tidak punya, apalagi yang tadinya hidup jadi mati. Maka bersegeralah. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW berkali-kali menyatakan badiru, yang juga maknanya bersegera. Badiru bil a'mali, bersegeralah kalian beramal. Ikhwani fillah azakumullah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Badiru bil a'mali sittan, hendaklah kalian bersegera untuk beramal, beribadah sebelum datang yang 6. Sebelum terbitnya matahari dari barat, ini hari kiamat. Sebelum datangnya dukhan, itu juga tanda-tanda hari kiamat. Awid dajjal, sebelum datangnya dajjal. Awid dabbah, atau datangnya dabbah yang akan muncul di akhir zaman juga di hari kiamat nanti. Aw khassata ahadikum, atau datangnya perkara yang berkait dengan pribadi-pribadi kalian, sakit, bangkrut, atau kematian. Aw amril ammah, atau kejadian yang merata, yaitu hancurnya alam semesta ini. Disuruh untuk bersegera beramal sebelum datang yang 6 perkara. Hadis riwayat Tirmidzi juga dari Nabi SAW juga menyatakan badiru bil a'mal. Hanya saya disebutkan bukan 6 tapi 7. Badiru bil a'mali 7. Bersegeralah beramal sebelum datang 7 perkara. Hal tanzuruna illa ila faqrin munsin. Janganlah kalian menunggu sampai datangnya kemiskinan. Kalian sekarang masih cukup, masih punya. Loh, kami cuma punya sekian, apa nggak bisa bersedekah dengan 1/10-nya, 1/100-nya? Ittaqun nar, kata Nabi, walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah neraka walaupun dengan sebelah korma, 1 korma dibagi 2. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aisyah pernah datang seorang yang miskin meminta-minta, membawa anak 2. Maka dikasih 1 kurma. Orang tua itu membagi 2,
Setengah dikasihkan anaknya yang satu, setengah lagi kasihkan yang satu. Heran Aisyah, Masya Allah. Dia mementingkan anaknya, maka dia beri satu lagi untuk diri. Ini Rasulullah SAW pernah berdiri di mimbar dan mengucapkan dengan suara yang keras, yang kata rawi yang mengisahkan, wallahi kalau ada seorang yang di pasar akan mendengar suara Rasulullah SAW. Apa kalimatnya? Ittaqun nar, ittaqun nar. Hindarilah api neraka, hindarilah api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, kata Nabi. Walaupun dengan sebelah korma, kita punya lebih dari itu. Kita bisa memberikan bukan hanya setengah korma, 1 on korma kita bisa. Bahkan bisa lebih dari itu. Maka hindarilah api neraka dengan sedekah, dengan bersedekah, dengan membantu fuqara wal masakin, dengan memberikan kebaikan pada kaum muslimin. Berarti yang ditunggu, kata Nabi, bersegeralah beramal. Jangan menunggu nanti. Karena kalau kalian menunda-nundanya, kalian tidak menunggu kecuali kefakiran yang akan melupakan. Au ghinan mutghin, atau kekayaan yang melupakan. Orang kalau sudah kaya biasanya lupa diri. Au maradin mufsidin, atau sakit yang akan merusak dirimu. Au haramin mufannidin, atau engkau menunggu masa tua yang akhirnya engkau akan renta. Mau beramal sudah tidak bisa lagi karena sudah renta. Au mautin mujhizin, atau kematian yang menghentikan semua kegiatanmu. Awid dajjal, atau kau tunggu datangnya dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyarru ghaibin yuntawar, itu adalah sejelek-jelek yang tidak hadir akan ditunggu. Artinya sejelek-jelek yang ditunggu adalah dajjal. Awis sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Apalagi hari kiamat, kata Nabi, adha wa amar, lebih dahsyat dan lebih baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam hadis tadi Ibnu Umar memahami ucapan Rasulullah SAW yang berkata, jadilah engkau orang asing atau musafir. Maknanya, khud min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ambillah dari masa sehatmu untuk persiapan masa sakitmu. Ambillah dari masa hidupmu untuk masa matimu. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibn Abbas bahwa memang 2 kenikmatan itu yang sering dilupakan. Sihah wal farah. Di dalam Sahih Imam Hakim meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seseorang, menasihati orang tersebut, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambil yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Ambil kesempatan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhatika qabla saqamik. Dan ambil masa sehatmu sebagai kesempatan sebelum masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu, masa cukupmu sebelum datang masa pailitmu. Wa faraghika qabla syughlik, dan ambil masa kosongmu sebelum masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan ambil masa hidupmu untuk masa matimu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikianlah nasihat Rasulullah SAW. Sekarang kita masih bisa berjalan, masih bisa bergerak, masih bisa berbuat, masih bisa beribadah, masih bisa berupaya, berusaha. Masya Allah, banyak amalan saleh yang bisa kita lakukan. Apakah yang berkait dengan hablum minallah ataupun yang berkait dengan hablum minan nas? Apa yang berkait dengan ibadah mahdhah, puasa, salat, haji, zikir, masih banyak yang bisa kerjakan. Demikian pula yang berkait dengan manusia. Memberikan hak-hak kaum muslimin, hak-hak tetangga, hak tamu, hak saudara, hak famili, apalagi hak orang tua. Masih bisa kita kerjakan sekarang ini. Jangan tunggu hari esok. Yang tadinya muda jadi tua. Akhirnya renta.
Kaki sudah tidak bisa dipakai, bergetar kalau berdiri. Telinga sudah agak sudah agak tidak mendengar. Mata sudah disambung-sambung dengan kacamata yang tebal. Sudah sulit. Mau talabul ilm, mau ngaji, duduk di masjid, mengganggu kanan kirinya. Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Mengganggu orang. Karena sudah tidak terdengar dengan jelas bagi dia. Mau baca dalam kitabnya, kabur tulisannya. Sudah tua. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu pun berangkat harus dipapah, pulang harus dipapah. Menyulitkan orang lain. Sekarang ini kita dalam keadaan masih mampu, masih bisa, masih kuat. Sekarang, jangan nunggu esok. Badiru bil a'mal, kata Nabi. Bersegeralah untuk beramal saleh, bersegeralah untuk berakhlak mulia, bersegeralah untuk bertaubat dari kejelekan yang lalu, berganti dengan yang lebih baik. Berusaha, bersegera, jangan tunggu-tunggu. Idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau pagi jangan tunggu sore, kalau sore jangan tunggu pagi. Apalagi tunggu besok. Ibnu Umar menyatakan kalau pagi jangan tunggu sore, kerjakan sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Kalau sudah datang tanda-tanda dari Rabbmu, maka saat itu tidak lagi diterima keimanan. Enggak diterima lagi oleh Allah keimanan yang dulunya belum beriman. Begitu melihat matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya, wah, ternyata benar apa kata mereka. Ternyata benar akan datang hari kiamat. Bertobat, enggak diterima taubatnya. Sekarang saya percaya, enggak diterima imannya. Ini kata Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Termasuk dabah. Itu berita dari Nabi SAW. Akan munculnya dabah, binatang, walaupun diperselisihkan oleh para ulama bentuknya seperti apa binatangnya. Tetapi yang jelas diriwayatkan dari Nabi, binatang itu akan berkata dan berbicara. Ini mukmin, ini kafir. Ini mukmin, ini kafir. Sudah tidak bisa lagi. Yang dikatakan kafir, gak bisa. Kemudian saya sekarang beriman. Gak bisa. Ini ba'du ayati rabbik. Setelah datang tanda-tanda hari kiamat yang kubra, tertutup pintu taubat. Matahari terbit dari barat, tutup pintu taubat. Wa fi sahihain, dan juga disebutkan dalam dua kitab sahih, la taqumu as-sa'a hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha. Tidak datang hari kiamat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nas, ketika terbit dari barat manusia semua menyaksikan dan semuanya beriman ketika itu. Semuanya percaya. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Kata Nabi, waktu itu adalah waktu yang sudah tidak diterima lagi keimanan. Yang lam takun amanat min qabl, yang belum beriman sebelumnya, enggak diterima. Demikian pula dalam Sahih Muslim, thalathun idza kharajna lam yanfa' nafsan imanuha. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, kalau sudah 3 ini datang, tidak diterima lagi keimanan seseorang yang belum beriman. Disebutkan yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wad-dajjal, wad-dabbah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, sekarang sebelum matahari terbit dari barat, sebelum nyawa di kerongkongan kita, malam yugharghir, kata Nabi, selama belum gharghara. Gharghara itu artinya di kerongkongan. Kalau sudah napas di kerongkongan, kamu yakin akan mati, kemudian kamu taubat, enggak diterima. Apa contohnya? Firaun ketika tenggelam, apa dia katakan? Amanna bi Rabbi Musa wa Harun, atau amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Apa jawaban Allah? Al-an, apakah sekarang atau waqad asaita qablu, padahal sebelumnya kamu dalam keadaan kafir? Tidak diterima. Maka kebodohan mereka yang mengatakan Fir'aun itu beriman. Buktinya dalam ayat ini dikatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dan Fir'aun berarti beriman.
Loh, orang ini baca ayat nggak baca ayat berikutnya. Ayat berikutnya adalah al-an, kata Allah. Apakah sekarang? Waqad asaita qablu, sedangkan engkau sudah bermaksiat dan menentang Rasul. Artinya ketika nyawa sudah di kerongkongan, sudah selesai. Nggak diterima lagi. Qanibdina azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna Allah fataha baban qibal al-maghrib arduhu 70 aman lit-taubah la yughlaq hatta tatla' asy-syamsu minhu. Diriwayatkan dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi bahwa Nabi menyatakan ada sebuah pintu yang besar dan Allah buka pintu tersebut di arah maghrib, di arah barat, yang lebarnya 70 aman, sejarak 70 tahun perjalanan, untuk menerima taubat hamba-hambanya. Tidak ditutup pintu taubat itu sampai matahari terbit dari barat. Ditutup pintu taubat. Makanya pintu taubat itu ditutup secara umum dan secara khusus. Secara umum ketika matahari terbit dari barat. Sedangkan secara khusus ketika nyawa sudah di kerongkongan, maka bagi dia sudah datang kiamatnya. Qamat qiyamatuha, telah tegak kiamatnya dia. Artinya hari akhirnya dia sudah tegak, karena dia mati ketika itu. Tutup pintu taubat. Maka tidak bisa lagi dia mengucapkan taubat, penyesalan, istighfar, apapun itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan penyesalan-penyesalan mereka dalam beberapa ayat. Ayat pertama dalam surat Az-Zumar ayat 45, ayat 54 dan 58. Allah berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun." Kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab dan kalian tidak akan ditolong, kata Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum datangnya pada kalian azab dengan tiba-tiba dan kalian tidak merasa, tidak menduga. Ini mengerikan. Bagaimana kaum 'Ad yang menentang nabinya, dan kemudian ketika diazab mereka mengira bahwa itu adalah 'aridun mumtiruna. Dikira itu adalah awan yang akan memberikan hujan. Ada awan hitam mendekat. Kata mereka, "Hadza 'aridun mumtiruna." Kata Allah, "Bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim." Kata Allah, bahkan itu adalah azab yang akan datang pada kalian. Rihun fiha 'adzabun alim, angin yang membawa azab yang pedih. Kaum 'Ad. Demikian pula kaum Tsamud. Wa Tsamud alladzina jabu sakhra bil wad. Tsamud yang membawa batu-batu gunung diturunkan ke bawah, diukir menjadi rumah mereka, sehingga rumah mereka anti gempa, goyang bagaimanapun gak akan hancur. Ternyata Allah azab bukan dengan gempa, dengan sayhah, dengan suara yang melengking tinggi, entah Allah ciptakan dari apa. Tiba-tiba mereka mendengarkan suara tersebut, memekakkan telinga-telinga mereka, memutuskan jantung-jantung mereka, dan mereka mati di rumah-rumah mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin, mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah bagaimana mereka diazab, dan ini bukan dongeng, cerita yang hakiki, cerita yang sebenar-benarnya, yang benar-benar terjadi. Kalau mau lihat bekas-bekasnya masih ada sampai hari ini, dan sungguh sangat disayangkan jadi tempat wisata. Dengan gembira mereka berfoto-foto ria di sana. Bukannya menangis. Nabi mengajarkan kalau engkau melihat bekas-bekas diadabnya satu kaum, hendaklah engkau menjauh sambil menangis, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang mereka malah
menjadikannya sebagai tempat wisata. Bagaimana kaum Lut yang melegalkan LGBT, menentang nabinya Nabi Lut alaihi salam, diangkat oleh Allah sampai diriwayatkan nubahu kilabihim, dan kokok ayam mereka terdengar di langit. Diangkat sehingga suara lolongan anjingnya dan kokok ayamnya terdengar di langit. Kemudian dibalik oleh Allah dan dihempaskan di dalam bumi. Dan ini karena kerasnya, maka dia melesat ke dalam menjadi lautan. Dan lautannya tidak barokah. Adapun lautan kita di Indonesia, Masya Allah, ikan, udang, sekian banyak hasil dari lautan. Sedangkan laut tersebut laut mati, tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Kadar garamnya sangat tingginya, berarti pengaruh azabnya sampai hari ini masih terasa, yaitu kegersangan lautnya. Tidak ada kehidupan di dalamnya, nggak ada manfaat apapun, disebut laut mati. Afala taqilun, afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian mau berpikir? Tidakkah kalian mau mengambil pelajaran? Berapa kali Allah katakan kalimat-kalimat itu? Afala taqilun, tidakkah kalian mau berpikir? Afala tubsirun, tidakkah kalian mau melihat, kata Allah? Afala yatadhakkarun, tidakkah mereka mau mengambil zikir, mau mengambil peringatan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, azab akan tiba dengan mendadak, baghtatan, tidak diduga-duga. Ayat berikutnya masih bersambung. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Nanti ketika turun azab pada kalian dan kalian binasa, niscaya kalian akan berkata, duhai celakanya aku, duhai menyesalnya aku, kenapa aku menyia-nyiakan hak Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, aku dulu di dunia malah memperolok-olokkan, mentertawakan ucapan para anbiya. Jadi mereka akan menyesal mengapa mereka diancam dengan azab tertawa. Sukhriyah. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau engkau akan berkata nanti setelah diazab, kalau saja aku dapat hidayah, niscaya aku menjadi orang yang muttaqin. Au taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau engkau akan berkata, kata Allah, ketika melihat azab dan ketika engkau merasakan azab, law anna li karratan, kalau saja aku bisa mengulang, fa akuna minal muhsinin, aku akan menjadi orang-orang yang muhsin. Allah contohkan 3 bentuk kalimat mereka, penyesalan mereka. Pertama, ya hasrata, duhai celakanya aku, duhai ruginya aku, kenapa aku menyia-nyiakan hak Allah, kenapa aku dulu memperolok-olokkan mereka, berita-berita dari Nabi. Yang kedua, atau kau berkata, kata Allah, kalau saja aku mendapat hidayah, aku jadi orang yang bertakwa. Atau ucapan ketiga, kata Allah, au taqula hina taral adab, atau engkau berkata ketika engkau melihat azab, kalau saja aku bisa mengulang ini ke dunia lagi, aku akan menjadi orang yang muhsin. Tidak bisa. Tidak akan bisa. Kata Allah, kalau mereka kembali, la'adu, niscaya mereka akan mengulang perbuatannya. Allah tahu. Kalau dikembalikan ke dunia, akan mengulang kembali. Contoh kedua dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga ketika datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, berkata, Rabbi irji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihah, mudah-mudahan aku akan beramal saleh. Fima tarat, pada apa-apa yang aku tinggalkan. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, tidak bisa. Sesungguhnya ini kalimat dari Allah, Allah yang mengatakannya, tidak akan berubah. Wa min waraihim, dan di belakang mereka ada barzakhun, alam barzakh yang memisahkan antara mereka dengan dunia sampai hari dibangkitkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, penyesalan, menyatakan Rabbirji'un. Alhamdulillah kita masih hidup, kita belum mati. Berarti kita masih punya kesempatan. Masih punya kita kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri, beramal saleh, beribadah, menambah pahala, masih bisa. Dan kita nggak tahu kapan kematian kita. Mungkin besok sore atau sore ini, atau mungkin pulang dari sini. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu. Siapa di antara kita yang tahu ajal kita sendiri? Ajal datang tidak menunggu sakit. Ajal datang tidak menunggu kecelakaan. Ajal datang tidak menunggu apapun. Kalau sudah datang ajaluha, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa dimajukan, enggak akan bisa dimundurkan. Sakit tidak sakit akan mati. Celaka tidak celaka akan mati. Naik kendaraan ataupun tidak naik kendaraan akan mati. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bahkan dia dalam keadaan duduk di rumahnya, membuka nasi bungkusnya, tiba-tiba mati. Tidak ada yang tahu keadaannya. Tidak ada yang menyangka sama sekali. Ternyata dicari, sudah meninggal di meja ruang tamunya sendiri. Alhamdulillah. Contoh ketiga, ayat Allah dalam surat Al-Munafiqun. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kata Allah, berinfaklah kalian dari apa-apa yang Allah beri rezeki pada kalian sebelum datangnya kepada kalian al-maut, sebelum datangnya kepada kalian kematian. Kemudian berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tidakkah kau tunda kematianku sebentar saja? Ila ajalin qarib, kepada waktu yang sedikit. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang saleh. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah enggak akan tunda sedikit pun sosok jiwa kalau sudah datang ajalnya. Tidak akan bisa ditunda. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka demikianlah keadaan orang-orang yang mati dalam keadaan dia belum bersiap-siap dengan amalan salehnya. Maka dia akan menyesal dan semuanya akan menyatakan kembalikan aku ke dunia. Maka kesempatan ini, kesempatan kehidupan kita harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berilmu dan beramal. Berilmu, mengkaji Quran was sunnah, mengkaji apa makna ayat dan hadis dari manusia-manusia yang istimewa, yang dipuji Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat Muhajirin dan Ansar. Kemudian amalkan, pelajari, amalkan, pelajari, kerjakan, pelajari, kerjakan. Itu tujuan kita di dunia. Sampai kita dijemput dengan ajal kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang didatangi kematian akan menyesal. Orang baik menyesal, orang jelek juga menyesal. Sebagaimana diriwayatkan dari Tirmidzi, "Ma min mayyitin illa nadima. Ma min mayyitin yamut illa nadima." Tidaklah orang yang mati kecuali akan menyesal. Yang baik menyesal, yang jelek menyesal. Ditanya bagaimana menyesalnya? Qal, dijawab, in kana muhsinan. Kalau orang baik menyesal, kenapa aku tidak menambah kebaikanku? Orang yang jelek menyesal, kenapa aku tidak segera bertaubat? Maka ikhwan fillah a'azakumullah, sebelum kita menyesal dengan penyesalan yang tidak ada manfaatnya, maka menyesallah sekarang dengan penyesalan yang akan ada manfaatnya. Menyesali perbuatan dosa kita, bertobat pada Allah,
dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, kemudian memperbaiki amalan kita, menyesuaikan dengan sunnah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan segala amal perbuatan, dan jangan beramal karena cari dunia. Jangan beramal karena cari kedudukan. Jangan beramal karena ambisi kedudukan politik. Jangan. Berharaplah kepada Allah Ta'ala mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan akhir yang baik, mendapatkan keridhaannya, mendapatkan jannahnya, mendapatkan kita nanti bersama para salihin, para anbiya. Masya Allah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.